Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah, bertugas di UPTD SD Negeri 4 Angsal. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak mengenai gambaran diri saya di masa depan sebagai seorang guru penggerak. Ketika saya sudah lulus program guru penggerak dan telah menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun, maka inilah gambaran diri saya sebagai guru penggerak di masa depan. Maka pada saat itu saya akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi guru dengan menerapkan nilai-nilai guru penggerak dan menjalankan peran sebagai guru penggerak dengan sebaik-baiknya dalam keseharian saya sebagai guru kelas. Dalam keseharian sebagai guru kelas, saya akan melaksanakan tugas pokok dan fungsi saya di sekolah. Selain melaksanakan tugas saya sebagai pendidik dan pengajar, saya juga diberi tugas tambahan sebagai ketua komunitas belajar di sekolah dan sebagai agen perubahan dalam kegiatan intrakurikuler di sekolah. Adapun peran yang telah saya wujudkan di sekolah antara lain sebagai berikut. Peran guru penggerak yang pertama, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Ketiga, mendorong kolaborasi. Keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Adapun nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Kedua, mandiri. Ketiga, reflektif. Keempat, kolaboratif. Dan kelima, inovatif. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak, saya melaksanakan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru dengan selalu mengutamakan kepentingan murid. Saya menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif dan berkualitas bagi murid saya. Segala hal yang saya lakukan adalah untuk kepentingan pembelajaran murid. Murid memiliki kemerdekaan yang penuh dalam pembelajaran dan saya menjadi fasilitatornya. Saya memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid dalam belajar serta mengeksplorasi sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zamannya. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan pada nilai berpihak pada murid yaitu yang pertama, melakukan asesmen diagnostik secara menyeluruh sehingga guru mengetahui kebutuhan dan karakter masing-masing siswa, baik itu dari kesiapan belajarnya, minat, maupun profil atau gaya belajarnya. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center dengan memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada murid untuk mengeksplorasi diri mereka, mengedepankan kebutuhannya dalam pembelajaran dengan tetap mengikuti nilai-nilai luhur yang ada agar mereka bisa mewujudkan dunia yang mereka impikan. Yang ketiga, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan murid, gaya belajar, bakat, dan potensinya. Pembelajaran ini memberikan perhatian kepada kesiapan belajar murid, minatnya, atau gaya belajarnya yang dapat membuat mereka nyaman dalam belajar. Kita sebagai guru dapat menjadi fasilitator serta menuntun sesuai kodratnya. Yang keempat, mengkondisikan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menyenangkan dengan melakukan ice breaking pada momen tertentu dan memberikan game untuk membangkitkan semangat murid dalam belajar. Melaksanakan pembelajaran dengan model kooperatif seperti penggunaan model pembelajaran PBL dan PJBL yang telah saya lakukan. Yang kelima, menumbuh kembangkan karakter dari profil pelajar Pancasila dengan salah satunya melaksanakan kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Yang keenam, membuat kesepakatan kelas dan menyediakan berbagai sumber belajar serta membuat media pembelajaran yang bervariatif kepada murid agar mereka mudah dan terbantu dalam memahami pembelajaran. Berikut dokumentasi mengenai nilai yang berpihak pada murid yang telah saya laksanakan dan akan terus saya lakukan di sekolah. Nilai yang kedua adalah mandiri.
saya miliki, saya sangat bersemangat untuk terus belajar sepanjang hayat, menggali ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri saya agar lebih kompeten, sehingga bisa memfasilitasi murid saya dalam proses pembelajaran dengan lebih baik. Saya sering berinisiatif dan termotivasi untuk mengembangkan diri, baik itu dengan mengikuti berbagai pelatihan tanpa harus menunggu perintah atau ditugaskan oleh sekolah, dinas, ataupun pihak lain, terutama yang berkenaan dengan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas pembelajaran, baik itu pelatihan yang diadakan secara daring maupun tatap muka. Selain itu, saya senantiasa memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin dengan potensi yang ada serta memiliki keinginan dan motivasi dalam melakukan perubahan, berpikiran terbuka atau siap menerima perubahan serta memiliki tanggung jawab penuh dalam setiap langkah yang akan diambil. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lanjutkan berkenaan nilai mandiri, yaitu yang pertama, secara mandiri merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan. Kedua, selalu aktif mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian seperti diklat, workshop, pelatihan, atau webinar-webinar pendidikan, baik secara langsung ataupun daring, secara mandiri tanpa perintah dan paksaan dari orang lain. Yang ketiga, melakukan penelitian tindakan kelas untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran. Yang keempat, selalu aktif dalam komunitas belajar di sekolah ataupun antar sekolah yaitu KKG, dan sering memanfaatkan PMM, Platform Merdeka Mengajar, untuk menunjang implementasi kurikulum Merdeka dengan semangat saling berbagi, dan melalui platform ini membantu saya sebagai guru untuk mengajar, belajar, dan berkarya. Yang kelima yaitu membuat desain pembelajaran atau alat peraga atau media secara mandiri untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Nilai yang ketiga yaitu reflektif. Dengan nilai reflektif yang ada pada diri saya memanfaatkan pengalaman yang terjadi pada diri saya dan yang ada di sekitar saya sebagai bahan pembelajaran yang positif untuk menuntun diri saya, murid, sesama rekan guru ke arah yang lebih baik. Saya berusaha untuk mendorong diri saya melakukan perbaikan kualitas kinerja dan hasil kerja, bersifat terbuka terhadap kritik dan saran dari orang lain untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Terus melakukan introspeksi diri dan perbaikan pada diri sendiri atas apa yang telah dilakukan serta menjadikan kegiatan refleksi diri ini sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan pada nilai reflektif ini yaitu yang pertama, melakukan refleksi diri. Yang kedua, meminta umpan balik dari murid yang dilakukan setelah pembelajaran selesai. Yang ketiga, melakukan tindak lanjut atas refleksi diri dan umpan balik yang diberikan oleh murid. Yang keempat, merencanakan dan melaksanakan aksi nyata untuk perbaikan kinerja dan hasil kerja saya. Yang kelima, melakukan evaluasi terhadap strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang keenam, selalu melakukan bimbingan supervisi kepada atasan dan memanfaatkan hasilnya untuk perbaikan pembelajaran. Dengan kegiatan refleksi dan introspeksi ini, saya dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan saya, sehingga saya dapat mempertahankan apa yang menjadi kelebihan dan poin positif saya. Kemudian dapat memperbaiki dan mengubah apa yang salah dari diri saya. Nilai yang keempat, kolaboratif. Sebagai guru penggerak, saya membangun rasa saling percaya, saling menghargai, saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, untuk bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran. Dengan begitu, kami bisa bersemangat untuk saling mengisi dan saling melengkapi untuk pencapaian kepentingan pembelajaran murid. Adapun kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan berkenaan nilai kolaborasi, yaitu yang pertama, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan guru atau rekan sejawat untuk menentukan bahan pelajaran, strategi,
atau metode pembelajaran dan evaluasi yang akan digunakan, serta merancang, menyusun, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Yang kedua, berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam kegiatan supervisi terkait proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua murid melalui paguyuban kelas dalam proses pengawasan pembelajaran murid untuk kemajuannya serta untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan murid, sehingga bisa mengkomunikasikan langsung ke orang tua agar bisa bekerja sama dalam memberikan perhatian khusus. Yang berikutnya, berkolaborasi dengan murid terkait proses pembelajaran di kelas dengan mengedepankan kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Berdiskusi dalam menyusun kesepakatan kelas, membuat proyek pembelajaran, dan juga pada saat mengikuti lomba-lomba antar kelas dalam memperingati hari-hari besar nasional. Yang terakhir yaitu berkolaborasi dengan seluruh pihak terkait atau pihak luar mengenai perkembangan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, seperti dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan program sekolah, seperti instansi pemerintah, lembaga lingkungan hidup, perpustakaan daerah, kelurahan, dunia usaha, dan masih banyak lagi. Dengan nilai kolaboratif ini, saya selalu mengedepankan komunikasi positif dan menjalin hubungan yang harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah. Berikut beberapa dokumentasi dari nilai kolaborasi yang dilakukan oleh seorang calon guru penggerak. Nilai yang berikutnya yaitu inovatif. Dengan nilai inovatif yang saya miliki, saya senantiasa memunculkan ide-ide dan gagasan segar dan juga tepat guna, kreatif, dan memanfaatkan peluang serta potensi yang ada di sekeliling untuk bisa mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran murid, serta fleksibilitas mengikuti perkembangan zaman. Kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan berkenaan dengan nilai inovatif, yaitu yang pertama, membuat model pembelajaran interaktif dan menyajikan materi pembelajaran melalui Google Meet. Yang kedua, menyajikan evaluasi pembelajaran melalui Google Form. Yang ketiga, membuat video presentasi dengan menggunakan template untuk pembelajaran murid. Yang keempat, membuat video pembelajaran yang berbasis IT, misalnya melalui aplikasi KFC, KineMaster, Filmora, dan Canva. Hal ini akan sebagian saya upload di akun YouTube saya. Yang berikutnya, merancang model pembelajaran yang bervariasi, kegiatan proyek yang menyenangkan, dan kegiatan pembelajaran berbasis permainan. Yang keenam, mengikuti lomba Innobel, inovasi pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Terakhir, kegiatan yang sudah dan akan terus saya lakukan yaitu merancang dan melaksanakan kegiatan berbagi dengan rekan sejawat, komunitas praktisi, dan pada aksi nyata di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Dengan memiliki jiwa untuk melakukan pembaharuan, menemukan gagasan baru, dan melihat potensi yang ada di sekitar saya untuk mendukung ide-ide baru demi menguatkan pembelajaran murid, sehingga nantinya dapat menjadi pemimpin atau coach bagi guru lainnya. Demikian gambaran singkat demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak yang menggambarkan saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan dengan cara mengimplementasikan kelima nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam saya menyampaikan dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.